Tidak egois adalah kunci rumah tangga harmonis. Doa Mama Esti terkabul karena minta yang terbaik untuk Jeffrey dan Novia serta anak yang ada di dalam kandungan Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Episode hari ini Kamis 8 Februari 2024. Definisi lega yang sesungguhnya adalah melihat Jeffrey dan Novia rujuk. Dan di episode hari ini kita akan melihat bagaimana Novia yang pada akhirnya memaafkan Jeffrey dan gak mau lagi untuk egois kalau mereka mesti bercerai untuk atau demi kebahagiaan mereka masing-masing. Sebenarnya benar kata Mama Esti dan Mama Astrid, gak ada pernikahan yang gak ada cobaannya. Dan walau bagaimanapun, seburuk apapun keluarga Jeffrey, Novia pun harus menerima. Begitupun dengan Jeffrey, seburuk-buruknya Novia, Jeffrey pun harus menerima. Walaupun harus melihat Novia yang tidak mempunyai ayah lagi, kemudian Novia juga tidak sekaya Jeffrey. Begitupun dengan Novia, ya walaupun dia tahu kalau permasalahan inti dari rumah tangga Jeffrey dan Novia itu adalah keberadaan dari Pak Arjuna, ya Novia harus menerima itu semua karena itu adalah bagian dari Jeffrey. Dan jika Novia sayang sama Jeffrey, ya Novia harus menerima seburuk apapun itu tentang mertuanya. Namun yang harus diingat, Jeffrey dan Novia ini harus benar-benar selalu bergandengan tangan agar hubungan mereka ke depannya tidak ada lagi permasalahan. Dan ya kalau dipikir-pikirkan sekarang mereka juga belum setahun ya nikahnya. Walaupun permasalahan mereka berdua ini cukup pelik dan membuat mereka sudah hampir 2 kali bercerai. Tapi kalau dipikir-pikir ya mungkin permasalahan itulah yang membuat Jeffrey dan Novia ini bisa lebih kuat lagi dari sebelumnya. Jadi kita sangat amat yakin nih guys, kalau Jeffrey dan Novia ini jika bisa melalui semuanya, tentu rumah tangga mereka tuh bakalan lebih kuat lagi, cinta mereka juga bakalan lebih erat lagi, dan tentu ini akan membuat mereka berdua ke depannya ya jika ada permasalahan-permasalahan kecil akan gampang untuk bisa diselesaikan karena mereka berdua pernah menjalani biduk rumah tangga yang luar biasa permasalahannya bahkan di 1 tahun pertama mereka menikah. Dan kalau untuk sekarang sih ya Mimin sih angkat tangan ya dengan kelakuan Arjuna Wardana. Karena walau bagaimanapun kita ingin Arjuna Wardana ini berubah, ya itu tuh tergantung dari ibu penulis aja nih guys. Kalau di penulisnya bikin Arjuna Wardana ini sampai tamat akan keras kepala seperti ini, ya mau gimana lagi ya. Tapi setidaknya Jeffrey dan Novia udah tahu dan harus berhati-hati dengan Arjuna Wardana ini karena ya selain berbisa, Arjuna Wardana ini juga sangat amat menakutkan dan sangat amat menjengkelkan. Jadi ya dengan cara Novia dan Jeffrey harus berpisah nantinya dari keluarga Wardana, sepertinya itu adalah hal yang sangat amat baik untuk mereka jalani. Karena ya kita lihat aja ya, di saat Jeffrey dan Novia tinggal bersama keluarga Wardana, ya Arjuna Wardana selalu saja ngegerecokin pernikahan mereka. Sampai pada akhirnya Arjuna Wardana menuduh Novia, kemudian menyalahkan Novia, lagi-lagi Novia tersudutkan, membuat Novia dan Jeffrey salah paham, dan membuat Novia difitnah di hadapan Jeffrey, dan Jeffrey pun juga difitnah di hadapannya Novia. Sampai pada akhirnya terjadi tuh yang namanya surat gugatan cerai. Dan ya kalau menurut Mimin sih itu tuh udah gak make sense lagi ya. Emang luar biasa jahat banget nih. Bisa-bisanya ada mertua yang seperti ini. Ada gak sih di kejadian nyata orang tua atau mertua yang seperti ini? Kalau ada sih ya mundur pelan-pelan deh ya. Bisa jadi ini semua tuh ya emang sih Mimin tahu kalau ini semua hanyalah sinetron saja, tapi emosinya ke kita semua yang nonton benar-benar dapat banget nih. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin?
Jujur setelah nonton sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode kemarin, ya tahu sih kalau sinetron ini bakalan tamat walaupun masih belum tahu nih tamatnya hari apa, apakah esok atau lusa. Tapi setidaknya melihat Jeffrey dan Novia yang mulai rujuk itu tuh udah bikin kita tuh happy banget ya guys. Dan pastinya tidak akan ada lagi kesalahpahaman di antara mereka berdua karena sinetronnya bakalan tamat. Jadi ya mereka berdua akan dibuat sebucin mungkin. Kemudian kita juga akan merasakan keromantisan Jeffrey dan Novia di rumah. Dan tentu ini tuh sangat amat ditunggu-tunggu oleh para pecinta Jenov khususnya. Karena kan kalau dipikir-pikir kebahagiaan Jeffrey dan Novia ini sedikit banget ya. Kebanyakannya banyak sekali masalah. Namun ya itu namanya juga sinetron ya guys. Walau bagaimanapun ya sinetron tetaplah sinetron yang pastinya bakalan ada permasalahan, bakalan ada yang jahat, bakalan ada yang baik, dan tentunya kita disuruh untuk menikmati saja nih. Dan ya tentu tidak salah juga dong ya kalau kita semua berkomentar atas sinetron tersebut karena itu adalah sebagian dari cintanya kita nih dari sinetron ini. Sedikit ulasan tentang episode kemarin, kita melihat kalau ya Jeffrey dan Novia pada akhirnya sama-sama menghadiri persidangan pertama perceraian mereka. Namun untung saja ya, walaupun Jeffrey membacakan laporan penggugat, karena Jeffrey kan di sini sebagai penggugat ya dan Novia adalah tergugat. Jeffrey menceritakan bagaimana kesalahpahaman yang terjadi yang ditulis oleh pengacara dari Jeffrey. Kemudian Jeffrey mengatakan tentang perselingkuhan Novia dengan Michael, kemudian fitnahan Jeffrey waktu itu terhadap Novia, pokoknya diceritain semuanya. Dan pada akhirnya Jeffrey juga menceritakan tentang Novia yang pergi dari rumah. Dan awalnya Novia agak kaget juga nih kenapa tiba-tiba laporan tersebut dibacakan oleh Jeffrey. Karena kan sebenarnya kan Jeffrey tahu kesalahpahaman di antara Jeffrey dan Novia selama ini. Kalau itu tuh hanyalah kesalahpahaman saja dan sudah diluruskan satu sama lain. Tapi setelah Jeffrey menceritakan semuanya itu, Jeffrey menutup laporan dia dengan perkataan kalau itu laporan tersebut dibuat oleh pengacaranya dari atau berdasarkan dari surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh Jeffrey. Namun setelah menyelesaikan semuanya, menyelesaikan kesalahpahaman ini dan meluruskan semuanya, Jeffrey pada akhirnya tahu kalau itu hanyalah kesalahpahaman saja dan Jeffrey berlutut di hadapan Novia, meminta maaf kepada Novia dan memohon untuk tidak melanjutkan perceraian karena Jeffrey sakit banget untuk menjalani perceraian ini. Jeffrey nggak mau, Jeffrey nggak tega melihat Novia sendiri dan Jeffrey juga nggak bisa untuk hidup sendiri tanpa Novia karena cintanya Jeffrey pada Novia itu sangat amat luar biasa. Dan Jeffrey juga tahu kalau Novia pun juga sangat amat mencintai Jeffrey. Jadi Jeffrey berlutut di hadapannya Novia, meminta maaf atas segala tuduhan yang sudah Jeffrey tuduhkan kepada Novia, segala fitnahan, perlakuan buruk kepada Novia. Jeffrey benar-benar meminta maaf dengan sepenuh hati, mengeluarkan air mata tentunya, dan air matanya bukan air mata buaya ya guys, tapi ini adalah air mata yang benar-benar air mata keikhlasan seorang suami yang pernah salah kepada istri, dan itu tuh meminta maafnya benar-benar dari hati banget. Ya gimana Novia nggak luluh ya, karena walau bagaimanapun emang sih jahat banget apa yang sudah Jeffrey lakukan terhadap Novia. Tapi Novia pun kan juga sangat amat mencintai Jeffrey dan semestinya Novia pun sadar dong dia pun tuh lagi hamil. Gak mungkin orang yang sedang hamil bisa bercerai. Jadi ya Novia harus tidak egois juga untuk ingin berpisah, karena walau bagaimanapun doa Mama Esti itu doa sebagai orang tua pastinya akan terkabul untuk anaknya, dimana Mama Esti berdoa agar Novia Jeffrey mendapatkan kepastian atas hubungan mereka, kemudian mendapatkan keputusan yang memang sangat baik untuk mereka berdua jalani dan untuk anak yang ada di perutnya Novia, dan itu adalah keputusan rujuk. Udah gak sabar banget ya melihat Jeffrey dan Novia rujuk dan bisa berbahagia kembali. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.